lagi, saya selalu percaya bahwa kita harus melakukan yang terbaik karena kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Jadi ketika kesempatan itu datang kepada kita kaum perempuan untuk berkarya, untuk melakukan prestasi-prestasi baik di bidang pendidikan maupun di dunia kerja, kita harus melakukan yang terbaik. Karena Hmm. tadi, satu kali kesempatan itu pergi, dia nggak akan pernah kembali. Kesempatan emas tanya datang sekali ya. Iya. Jadi pendengar seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pagi ini yang sangat menginspirasi Ibu Merlinda Yeni Rosanti Maro atau Ibu Santi Maro bahwa kesempatan itu hanya datang sekali, apalagi terkhususnya bagi kita perempuan. Tidak ada yang namanya 2 kali, jadi gunakan kesempatan itu sebaik mungkin ya. Ini dilihat dari backgroundnya begitu banyak perjalanan yang dilalui oleh Ibu Santi. Kira-kira apa sih dari semua bidang itu mana sih yang paling punya tantangannya tuh? Wih, sampai saya bilang ini nih greget sekali nih. Tantangannya itu yang pertama, itu adalah begini, kalau kita sukses dari keluarga yang berada Hmm. itu sesuatu yang wajar karena, semua fasilitas pasti ada ya. Tetapi kalau kita sukses dari keluarga yang sederhana, yang biasa saja, itu baru ada cerita inspiratif di belakang itu. Jadi memang orang tua saya orang tua yang sederhana, kemudian orang tua saya memang orang NTT, seperti itu. Kemudian ketika, ayah saya ditugaskan di luar NTT, di Bali, dan kami pindah ke sana, itu selalunya orang beranggapan bahwa, orang NTT itu tidak bisa apa-apa gitu, tidak Hmm. bisa bersaing. Nah, itu yang menjadi salah satu cambuk bagi saya, apalagi waktu itu kami ke Bali karena, eee, Timor Leste, Hmm. Timur Timur waktu itu merdeka, Tahun 99 sembilan itu ya. sembilan. Jadi kami eksodus ke sana. Hmm. Nah, dengan, tidak ada apa-apa. Oleh karena itu saya bilang, "Saya tidak mau hidup saya sia-sia. Saya harus tunjukkan bahwa kita bisa dan kita pasti bisa." Hmm. Karena saya percaya waktu itu ada sebuah, semboyan bilang, "Saya pasti bisa, kalau tidak bisa pasti bukan saya. Saya pasti bisa kalau Kalau tidak tidak bisa bisa pasti pasti bukan bukan saya." saya ya. Jadi tidak ada pilihan lain selain harus melakukan yang terbaik. Jadi itu motivasi. Yang paling berat adalah saya akhirnya masuk ke kampus. Saya waktu itu lulus jalur khusus ya waktu itu. Hmm. Tetapi karena ayah saya itu waktu itu pegawai di sana dan karena terjadi eksodus sehingga gajinya itu keterlambatan beberapa bulan sehingga saya meskipun lulus di UGM dan UI, saya tidak bisa Oh. karena keterbatasan biaya. Akhirnya ya udah tidak patah semangat, saya memutuskan untuk kuliah di Bali. Dan begitu masuk kampus, dosen bahasa Inggris saya orang Australia. Dan di situ Keren. saya dipaksa dan terpaksa harus mengejar ketertinggalan dalam bidang bahasa. Ya, bersyukur puji Tuhan saya bisa. Jadi itu tantangan yang paling berat untuk menghapus bahwa orang NTT tidak bisa apa-apa. Jadi saya mau membuktikan saya bisa. Luar biasa ya perjalanannya berarti berasa sekali ya berarti stereotip-stereotip bahwa kita dari timur khususnya dari NTT tidak bisa apa-apa itu juga sudah saya rasakan karena pernah keluar. Tapi kembali ke Kak Santi bilang ini kalau tidak bisa itu berarti bukan saya Hmm. ya. Berarti perempuan memang harus bisa membuktikan diri dimanapun kita berada dan kapanpun situasinya lu harus fighting begitu ya kayak ibu Iya. ya seperti itu Dan ya. mama saya almarhumah selalu bilang bahwa dari sekian banyak buku motivasi yang saya baca, eee, ada satu buku yang pasti paling bagus ya, yaitu Kitab Suci. Hmm. Dan saya selalu yakin bahwa, Tuhan itu janji bahwa saya itu mau dijadiin kepala bukan ekor. Jadi saya tidak mau membalikan janji itu. Saya mau bahwa benar saya jadi kepala. Luar biasa sekali. Ingat bagi perempuan yang di luar sana yang sedang mendengarkan atau menonton live kami di Facebook bahwa kita perempuan juga bisa ya, bisa untuk melangkah maju. Ini terkait dengan perempuan profesionalisme dan karya. Kita berbicara terkait dengan background yang tadi yang sampai hari ini masih menjadi eh, staf tenaga ahli DPR RI Dapil Alor. Sebagai tenaga ahli nih, perwakilan rakyat kita melihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor ini lumayan tinggi loh. Dari segi penilaian ibu sendiri sebagai tokoh perempuan dan juga sebagai tenaga ahli dari Dewan Perwakilan Rakyat, gimana sih pandangan ibu dan sebenarnya apa sih yang
sampai oh kok bisa di Alor bisa jadi setinggi ini berdasarkan data-datanya? Oke, yang pertama itu pasti yang paling mendasar, kita salah menduga tentang, kehadiran seorang perempuan. Yang pertama kita harus tahu bahwa, mmm, perempuan itu punya beberapa peran ya dalam kehidupan seorang laki-laki. Yang pertama, ada perempuan yang kita panggil mama, yaitu orang tua dari si laki-laki. Ada perempuan yang dia akhirnya menyapa istri, pendamping hidupnya. Ada perempuan yang dia, memanggil sebagai partner dalam dia meniti karir. Nah, dia harus sadar bahwa tanpa peran perempuan tidak bisa, pertama. Kedua, dari perempuan itulah lahir sebuah kehidupan. Karena apapun dia, seorang laki-laki itu kalau tidak ada perempuan, dia lahirnya dari mana? Jadi inkubator pertumbuhan suatu kehidupan pertama itu rahim seorang perempuan. Dia harus tahu. Yang berikutnya, perempuan itu berharga dan mulia. Kenapa? Kita lihat secara adat ya. Secara adat di NTT, kita bicara Alor, itu juga pasti setiap pernikahan itu ada namanya belis atau mahar. Itu sudah menunjukkan betapa perempuan itu diberikan penghargaan. Ya, diberikan penghargaan. Itu bukan sekedar simbol, tapi itu wujud dari sebuah harga seorang perempuan. Yang berikutnya lagi, setiap pernikahan baik Kristen maupun Muslim, itu saya selalu lihat ada, kalau di Kristen ada Alkitab yang diberikan. Itu berarti menunjukkan bahwa dia harus dihargai secara itu sebagai pendamping Sebagai ya. pendamping. Kemudian di Muslim juga ada seperangkat alat sholat, berarti kan dia juga diikut sertakan dalam dia beribadah. Berarti dia berharga dan dia mulia. Mulia. Kemudian dari dialah terbentuk generasi-generasi emas ke depan. Jadi sungguh sangat disayangkan apabila terjadi kekerasan. Di manakah cinta di awal itu, betul nggak? Iya kan? Habis dimakan waktu. Habis dimakan waktu. Oleh karena itu, romantisme itu harus selalu ada, bukan ketika di awal pada saat ditembak gitu ya, pada saat mengatakan cinta. Dalam pernikahan kadang-kadang cinta itu dia luntur karena apa? Karena waktu pertama jatuh cinta nggak tahu bahwa nanti membangun rumah tangga ada pengeluaran-pengeluaran dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Akhirnya sekarang jadinya stres karena pengeluarannya bertambah. Kemudian ada anak yang harus diurus dan sebagainya. Kemudian ada acara keluarga dan lain-lain. Itu menguras waktu, tenaga, pikiran dan juga materi. Sehingga waktu dulu sering kencan, sering ngobrol, sekarang udah nggak ada ya kan. Dan sekarang di rumah pun kadang suami megang handphone, istri megang handphone. Jadi quality time tidak ada. Seandainya saja ada quality time, terus dia mengingat bahwa dia dulu berjanji, ya kan? Berjanji bahwa dia mencintai seumur hidup dia. Terus sekarang kalau dia pukul, dia berarti memukul kekasihnya, memukul pasangan hidupnya, seperti itu. Jadi dia harus kembali mengingat janji dia. Dan yang paling terakhir, kita harus sadar gitu ya. Dia berani loh meninggalkan orang tuanya yang dulu sayang sama dia. Apa-apapun keperluan dia dipenuhi oleh orang tuanya. Terus dia meninggalkan itu semua untuk datang membangun rumah tangga dengan kamu. Terus kenapa kamu? Makanya jangan jatuh cinta, tapi harus membangun cinta. Karena jatuh cinta itu sakit karena jatuh kan. Tapi kalau membangun cinta berarti membangun bersama. Begitu mungkin kira-kira. Kata-kata hari ini ya. Keren, keren. Berarti ini sekaligus menginformasikan, edukasi dan juga memotivasi para kaum perempuan hari ini ya, kata-katanya bahwa kembali lagi juga bahwa orang sering menyalahkan kalau bahwa kekerasan atau apapun itu kembali ke perempuan, sering ada seperti itu. Tapi seperti yang sudah Ibu Santi katakan bahwa kita itu harus menanamkan dalam diri kita bahwa perempuan itu berharga. Nah ini juga pernah menggeluti sebagai salah satu visioner ya dari e-learning madrasah tahun 2021. 2012. 2011, mohon maaf, itu dari mana sih idenya, terus latar belakang? Saya itu pengen bikin ini. Akhirnya sekarang kan sudah banyak tren belajar e-learning ya seperti itu. Jadi waktu itu ada sebuah perusahaan dari Malaysia yang mencetus tentang pembelajaran online e-learning 2011 ya. Nah saat itu orang Indonesia beberapa tempat itu belum mikir, semua masih fokus pada buku.
Nah, akhirnya saya coba melihat bahwa selain pembelajaran umum harus ada kelas-kelas madrasah juga. Nah, akhirnya kita bekerja sama waktu itu di Malang, akhirnya kita launching dengan Kementerian Agama untuk pembelajaran itu. Kenapa? Karena nilai-nilai apa ya, nilai-nilai moral itu juga tetap harus ada. Dan ya itu seperti itu. Dulu kayak air, seperti air ya. Air itu dulu kita rebus terus kita minum, tapi lama-lama kan dunia berubah, ada air dalam kemasan. Mm. Jadi kita sebagai makhluk hidup, apalagi bicara tentang profesionalisme dan lain-lain sebagainya, kita harus membuka diri dengan adanya sebuah perubahan. Tidak bisa hidup itu kan dinamis, tidak stagnan dia. Sehingga kembali ke e-learning tadi, dulu kita ngomong orang mengira bahwa ini apa? Apa Ya, begitu? tetapi yang kedua alasan membuat kegiatan itu adalah memanfaatkan teknologi dengan baik dan tepat guna. Karena perkembangan eh, ilmu pengetahuan teknologi membuat anak-anak akhirnya jatuh cinta dengan gadget. Nah, Mm. kalau dia gadget itu hanya sekedar bermain saja, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu kita mengarahkannya ke situ. Dan saya mau menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak mengkotak-kotakan apakah kamu Kristen atau kamu Muslim atau kamu agama apa. Tapi pendidikan itu satu untuk semua, begitu. Dan memang itu menjadi hak. Sehingga kami buat dan akhirnya sekarang sudah ada. Dan waktu itu saya ketika berkecimpung di situ, saya adalah kepala kantor sekolah Perancis. Dan saya melihat bahwa sekolah Perancis saja sudah menggunakan smart board, papan tulis yang bisa touch screen itu. Sementara kita Itu belum. di 2011 ya Ibu ya? Iya, di 2011. Jadi kita melihat bahwa yaitu kemajuan, perubahan pola pikir, perubahan karakter, perubahan nasib, perubahan suatu daerah, suatu negara ditentukan oleh pendidikan. Padahal waktu 2011 itu kita belum tahu e-learning itu apa, tapi tiba di 2019 mungkin setelah COVID itu baru kita mulai Ya kita dekat kita dengan 9 tahun lebih duluan. oh Nah itu ada iya. gunanya ketika kita, saya waktu itu menganggap bahwa Bali itu kan pintu dunia. Kita mau lihat secara global ya di Bali. Oleh karena itu memang ya kita harus menjadi seorang visioner. Tadi kembali sebagai perempuan. Perempuan itu dia kan pasti berpikir karena gini, perempuan tuh multitalenta loh. Kalau laki-laki mohon maaf ya, kalau Adam, laki-laki kalau disuruh masak misalnya bubur, dia akan jagain bubur itu. Tapi perempuan itu multitalent, dia bisa sambil bikin nasi goreng, sambil jawab telepon, sambil suruh anaknya ngerjain PR, sambil dia nyabu, betul tidak? Sambil dia juga ada cuci pakaian di mesin cuci ya kan? Jadi sekali jalan itu semua pekerjaan. Nah, makanya dia harus profesional, dia sudah dari rumah meskipun ibu rumah tangga, tapi dia profesional. Nah, itu yang sering kali menjadi pikirannya. Kebanyakan yang ditemui ya Ibu ya, kalau perempuan mau membangun karya, dia berpikir, saya ini cuma ibu rumah tangga, apa sih yang bisa saya Oh, lakukan? tidak. Nah, itu yang sering kita ketemu di lingkungan terdekat Iya. bahwa masih banyak pemikiran bahwa ya sudah kalau ibu rumah tangga ya di rumah saja. Padahal sebenarnya itu adalah yang kayak tadi Ibu bilang, perempuan walaupun dia ibu rumah tangga, dia itu sudah termaksud berkarya banyak. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi Iya. apa sih yang harus dibangun dari pola pikir kita Pola pikir sendiri? itu kita dimanapun kita, meskipun kita papa lele ikan, meskipun kita jualan sayur, meskipun kita ibu rumah tangga, ataupun kita jurnalis, ataupun kita guru, atau apapun kita ya, konteksnya perempuan, kita harus profesional di bidang kita masing-masing. Contoh hari ini kalau saya suruh jualan ikan, saya pasti tidak bisa lebih profesional mama papa lele. Dia paham. Ini ikan harus 3 kumpul atau 4 kumpul. Yang jual sayur pun demikian. Nah, kembali lagi ke rumah tangga, ya. Sekolah dan lain sebagainya itu hanya faktor pendukung. Sekolah utama itu ada di dalam rumah. Makanya saya bilang, bagi kaum Adam, kalau cari calon istri, jangan cari sekedar cantik, harus cari yang cerdas. Karena nanti begitu punya anak, tempat pertama anak bertanya itu pasti ke mama. Coba tanya, hampir semua pekerjaan rumah PR, itu anak nggak mungkin dia nanya papanya, sini nanya mamanya. Kalau mamanya cuma modal cantik doang, ya nggak bisa. Jadi mamanya harus cerdas juga. Berarti yang penting cerdas kalau soal cuci piring itu dari belakang ya Ibu ya. Itu semua. Oleh karena itu saya bilang ibu rumah tangga yang profesional. Dia Bisa paham. membagi. Dan ibu rumah tangga itu hebat. Kenapa dia hebat? Karena dia itu selain dia bisa ngurusin rumahnya, bersihkan rumah, berarti dia juga housekeeper, ya kan?
Berarti dia juga bendahara karena dia bisa mengurus gaji suaminya untuk 1 bulan, betul nggak? Ya. Dia bisa ngurus gaji berapapun, dia bisa tahu bahwa tiap hari ada lauk pauk. Dia bisa urus anaknya punya uang jajan, Kebutuhan. uang sekolah, listrik, semua. Itu bendahara hebat dia, ibu rumah tangga itu. Kemudian dia bisa jadi cleaner yang untuk piring, dia bisa jadi tukang masak, chef paling hebat. Makanan terenak di dunia itu kan masakan seorang ibu kan. Jadi ibu rumah tangga itu profesional yang sudah apa ya, kalau mau dibilang all in one dia. Dia bisa jadi bendahara, accounting dia juga chef, dia juga babysitter yang baik, dia juga ibu guru yang baik di rumah, dan satu lagi, dia motivator terbaik bagi suaminya. Karena tadi saya bilang, di belakang setiap pria sukses itu ada Wanita seorang yang wanita hebat. hebat. Dan juga semua kesuksesan laki-laki itu pasti kita tanya istrinya itu seorang pendoa. Entah dia muslim, entah dia Kristen, pasti dia doa. Doa. Ya, jadi dia memang ibu rumah tangga. Jangan remehkan, itu profesional all in one yang ada di situ. Dan dia itu tidak digaji. Luar biasanya itu ya Ibu ya. Ya, itu. Jadi bagi para suami ya, coba duduk dan renungkan kembali. Ya, makanya kalau ada istri yang meninggal, suaminya tuh ntar lagi pasti nikah. Tapi kalau suaminya meninggal, istri nggak meninggal, coba. Ya. Karena memang dia sanggup. Karena itu tadi, di awal saya bilang, istri itu penolong. Jadi namanya penolong pasti logikanya lebih kuat dari yang ditolong dong. Baik, kita masih berbincang terkait perempuan, profesionalisme dan karya bersama dengan tokoh perempuan inspiratif kita pagi ini, Ibu Merlinda Yeni Rosanti Maro. Bagi pendengar yang ingin bertanya ataupun berbagi kisah, boleh langsung di 081338027972 atau langsung di live Facebook RRI Stasiun Produksi Alor. Tadi sebelum kita ke banyak berbicara tentang karya dari Ibu atau Kak Santi sendiri nih, kira-kira sampai di titik ini siapa sih yang menjadi inspiratif atau satu tokoh yang mungkin bisa diucapkan terima kasih? Oh, Ya. oke. Kalau untuk tokoh yang menginspirasi saya itu ya dua, Ada tidak dua bisa ya. satu. Satu mama saya Ah, almarhum, satu ayah saya. Karena mama saya itu dia tiga ya. Kalau saya mau bilang, satu dia chef yang paling keren, dia bisa buat semua. Jadi saya belajar memasak dari beliau. Kemudian yang kedua saya belajar dari mama saya itu membaca. Mama saya itu suka sekali membaca, jadi saya itu jatuh cinta dengan buku karena mama saya. Yang ketiga, saya tahu mama saya itu pendoa yang baik. Ketika dia meninggal, saya melihat ada banyak buku-buku catatan doa-doa dia untuk teman-temannya. Jadi saya lihat, itu saya belajar dari mama. Kemudian yang kedua, papa saya. Saya belajar tentang nasionalisme dari papa saya. Jadi di rumah kami itu dari saya SD itu seperti ruang kepala sekolah. Jadi di ruang makan, di ruang keluarga kami itu ada bendera merah putih yang dipasang sepanjang waktu. Kemudian ada foto Pak Soekarno dan ada foto Panglima Sudirman. Jadi saya tanya papa saya, ngapain ini bapak nih, kayak sekolah aja. Terus dia bilang, tidak, kita harus bangga jadi orang Indonesia. Hari ini Indonesia merdeka merah putih itu karena ada darah, air mata, dan perjuangan. Sehingga kita mengisi kemerdekaan itu dengan belajar sebaik-baiknya. Karena waktu itu saya masih SD. Kemudian yang kedua saya tanya bapak saya, terus kenapa ada Pak Soekarno? Bapak saya bilang, iya, itu orang hebat. Dia presiden pertama dan dia bisa segala macam bahasa. Wow. Akhirnya dari situ saya bilang, oh, saya juga harus belajar banyak bahasa. Kemudian dan dia juga suka membaca, ya. Dan terus saya bilang, terus Panglima Sudirman apa hubungannya? Kenapa dia juga ada di situ? Bapak saya bilang itu tentang sebuah perjuangan. Ketika Panglima Sudirman itu sakit ya, demam, dia tidak berhenti, tetapi meskipun dia ditandu oleh prajurit-prajuritnya, dia tetap memimpin perlawanan, memimpin perjuangan. Jadi papa saya mau bilang, mau sakit, mau keadaan tidak baik-baik saja, perjuangan tidak boleh berhenti. Jadi ya, kalau bilang tokoh inspiratif, saya mengidolakan mereka berdua dulu. Tanpa mereka saya nggak seperti ini. Berarti kita tidak bisa pungkiri ya bahwa peran orang tua itu sangat penting Betul. untuk ke depan, masa depan dari anak sendiri. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa dari tokoh perempuan
dari tokoh perempuan sehebat ini karena ada didikan ayah yang luar biasa. Sampai hari ini juga masih banyak nih yang kurang memahami atau menanamkan nilai nasionalisme dalam rumah tangga. Padahal sebenarnya itu juga penting ya, Ibu ya. Iya, kita harus bangga Mm. sebagai orang Indonesia. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia dan ya itu, kita tidak boleh lelah mencintai Indonesia. Tidak boleh lelah mencintai Indonesia, itu membentuk kita juga ya. Iya, ya. Ini kita masih berbicara tentang karya dan inovasi dari sebagai tokoh perempuan di Alor Pagi ini. Apa sih tadi kan sudah ada disampaikan bahwa punya karya melalui novel Aksara. Apsara ya. Apsara itu apa sih dan maknanya tuh seperti apa? Terus kira-kira boleh tahu Oke, pesan utama yang ingin disampaikan lewat siap. novel Apsara itu seperti apa sih, Kak? Bu? Iya, seorang Pramudia Heeh. Anantatur bilang, menulis adalah keabadian, Hmm. ya kan? Jadi kalau kita mau abadi dikenal, kita harus menulis. Tapi kita tidak mungkin menulis kalau kita tidak pernah membaca, karena kosakata itu lahir dari kebiasaan membaca. Kita bisa berbicara dengan kosakata yang banyak atau bisa menulis karena kita membaca. Jadi saya juga mau mengajak semua yang mendengar itu, ayo kita Hmm. membaca. Ya, Apsara itu bahasa Sanskerta, Hmm. itu artinya malaikat gitu. Jadi dan Apsara itu nama dari anak saya. Luar Nama dari anak saya. Jadi selain kedua orang tua saya, ya saya hidup hari ini untuk anak saya. Seperti itu. Jadi saya menggunakan nama dia dalam novel novel. biografi saya. Teman-teman mau saya bercerita. Jadi itu menceritakan tentang perjuangan saya dari SD sampai saya 2013 itu ya. Dari saya dulu anak seorang ASN yang biasa-biasa saja, Hmm. terus pindah-pindah karena tugas papa saya. Terus kita tinggal di kontrakan, terus saya akhirnya lihat pohon jambu di depan rumah saya itu, Hmm. daripada jambunya berjatuhan, saya petik dan saya jual di sekolah, ya kan? Wow. Kenapa kenapa tidak? Jadi saya dari SD kelas 3 tuh tidak pernah minta uang jajan, saya jualan. Kemudian Apsara itu menceritakan tentang ya kasih sayang orang tua berpengaruh terhadap kehidupan anak. Di Apsara itu juga bercerita tentang kisah kasih di SMA. Oh. Ya, boleh. Hmm. Siapa bilang anak-anak sekolah, anak kuliah, anak SMA nggak boleh jatuh cinta? Boleh. Tapi tidak boleh lupa tujuan tadi kan. Kembali lagi, Hmm. kesempatan itu datang sekali. Kalau kita pacarannya kebablasan, akhirnya harusnya hari ini kita jadi dokter atau jadi presenter atau Hmm. apapun, tapi udah gagal saat Hmm. menjalin cinta, akhirnya jadi tidak boleh ada pembuktian atas nama cinta. Hmm. Kalau itu dia harus menjaga dong. Iya. Jadi pasangan hidup yang baik menurut Santi Maro adalah dia yang mendukung rencana Tuhan terjadi dalam hidup pasangannya. Boleh jadiin status. Jadi selain itu juga Apsara Langsung bercerita, di copy ya. Apsara Ya. itu juga bercerita tentang seorang Santi Maro yang dari dari Timur Timur, Mm-mm. kemudian merantau ke Bali, kemudian masuk kuliah, kemudian akhirnya sepak terjang di dunia pariwisata, kerja di perhotelan, kerja di Bali, pergi ke Batam, kemudian dari perusahaan yang sama saya ditempatkan di Jepang, 4,5 tahun saya di Jepang, kemudian saya keluar dari situ, saya bekerja di perusahaan lain, tapi akhirnya saya ke Sri Lanka, saya ke India, saya ke Brunei, saya ke beberapa negara-negara lain. Ya, bagi saya itu sebuah berkat yang luar biasa yang saya ceritakan juga di novel itu. Dan akhirnya saya ini juga korban KDRT. Wah. Korban KDRT, akhirnya saya sempat kepahitan. Karena saya kepahitan, saya kecewa sama diri saya sendiri. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk tidak ke gereja. Tetapi saya akhirnya tahu bahwa kita ketika melepas kepahitan, melepaskan pengampunan, akhirnya berkat itu datang dari segala penjuru. Luar Jadi biasa. bicara tentang kekerasan, saya mengalaminya. Akhirnya saya menceritakan di situ. Jadi kalau hanya sekedar memaafkan, itu sebuah manusiawi. Tapi kita diajarin untuk mengampuni, berarti memaafkan dan juga melupakan. Nah, itu cerita jadi Apsara itu. Tidak disangka ya dari perjuangan ternyata sudah melalui hal yang sangat luar biasa sampai ada di titik ini. Saya cukup terharu pagi ini, maksudnya tidak semua perempuan bisa mampu untuk
melewati tantangan itu. Bahkan ketika kita sudah mengalami kegagalan, banyak kita berpikir bahwa sudah lu stuck di situ sudah, Oh tidak bisa maju tidak. lagi. Makanya saya bilang kita harus nonton film kartun. Coba kalau kita nonton film kartun, dia udah dipukul sampai gepeng masuk dalam tanah, bangun dia goyang-goyang lagi kan, dia kembung lagi, dia hidup lagi kan. Ini berasa kayak kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau ke masalah itu selalu lari ke anime, nonton One Piece dan yang lain-lain. Iya, jadi hidup itu harus dinikmatin kayak roller coaster. Ya kan ada permainan roller coaster naik Iya. turun naik turun. Jadi ya pada saat kita naik kita hura, pada saat kita turun ya kita harus ingat. Makanya itulah kehidupan ada naik turun. Kalau terlalu manis diabetes, terlalu pahit juga nanti tidak bagus. Jadi memang harus nanonan. Berarti harus nano-nano ya. Ini sudah ada satu Siap. chat yang masuk di WhatsApp Kak Ibu. Mohon izin mungkin bisa langsung dibacakan. Boleh, boleh, boleh. Selamat pagi Ibu, ini dengan Flora izin bertanya, bagaimana sih Ibu melihat perempuan dan politik hari ini di Kabupaten Alor? Oke. Terima kasih untuk kakak atau ibu Flora. Flora. Perempuan dan politik di Kabupaten Alor. Pertama, saya melihat bahwa saya kanan juga terjun di dunia politik. Dan hari ini saya Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Partai Nasdem Kabupaten Alor. Hari ini politik di Alor itu memang masih belum terlalu ada sisi perempuannya, meskipun secara undang-undang itu ada 30% keterwakilan perempuan. Saya melihat bahwa perempuan belum saja menyadari bahwa dia harus ikut memberi warna dalam kancah perpolitikan di Alor. Karena kembali lagi yang mengerti tentang perempuan adalah perempuan. Oleh karena itu perempuan di Alor harus mau mengambil keterlibatan itu. Oke, mungkin kita dilibatkan, tapi apakah pertanyaannya kita mau terlibat? Kalau untuk dilibatkan ya ada 30% tadi kan kuota perempuan untuk berpolitik. Tapi kembali lagi ke perempuannya, apakah dia berani terlibat? Jadi kesempatan itu harus ada dua, dilibatkan dan mau terlibat. Satu. Kedua, masuk dunia politik itu orang-orang selalu bilang bahwa politik itu kotor. Tapi sebenarnya tidak. Politik itu ladang pelayanan. Bayangin ya, dia satu orang tapi dia mau melayani sekian banyak konstituen yang sudah memilih dia. Ya kan? Jadi itu sebenarnya tidak kotor. Yang membuat dia kotor adalah oknum-oknum yang tidak menyadari bahwa politik itu medan pelayanan, bahwa politik itu dengan satu kebijakan yang baik dan tepat, itu akan menyelamatkan banyak. Dan orang yang memilih jalan untuk berpolitik, sesungguhnya mereka harusnya sudah selesai dengan dirinya. Jadi politik dan perempuan hari ini di Alor, yaitu tadi Ibu Flora atau Kakak Flora. Perempuan harus mau mengambil perannya, terlibat dan melibatkan diri dalam dunia politik. Jangan hanya di belakang layar, tunjukin dong kalau kita itu juga bisa. Ya. Tantangannya juga banyak ya. Oh pasti. Namanya tantangan itu pasti. Yang nggak punya tantangan itu cuma dua, orang mati dan orang gila. Jadi mau pilih yang mana? Iya, kalau orang gila ya terserah lu mau rusuh di situ, gua ketawa aja terus ya kan. Kalau orang mati bener-bener mati, dia urusan sama dunia kan. Tapi sepanjang hidup namanya tantangan, problematika itu ada. Tetapi kita harus tetap berdiri teguh dan jangan lupa, untuk apa kita memilih jalur politik? Untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan banyak orang? Kalau untuk kepentingan banyak orang, mari. Harus minimal di DPR kalau 30 kursi kita harus 8 atau 9 kursi perempuan dong. Sehingga ketika kita menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan, baik dari sisi agama, dari sisi adat istiadat, dari sisi kekerasan, dari sisi edukasi, perempuan bisa bersuara. Hari ini kita cuma terwakil 2, berarti masih kurang. Jadi ke depannya ya pilih perempuan dong. Jadi gitu Kakak Flora. Ya. Lepas di menit 48 banyak sekali yang bisa kita perbincangkan bersama dengan Ibu Santi. Sangat banyak yang sudah diinspirasikan kita melihat banyak tantangan di Alor ini juga, dan semua bidang itu sudah digeluti nih oleh Ibu Santi. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan, namun karena waktu kita sangat terbatas dan ini sangat istimewa buat saya sendiri sebagai presenter hari ini dan juga teman-teman perempuan di luar sana. Mungkin dari Ibu Santi sendiri, apakah ada pesan yang ingin disampaikan sebelum close statement, pesan atau harapan melihat keadaan Alor hari ini, melihat keadaan perempuan hari ini, dan
Apa sih yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana? Oke. Yang pertama, satu, sadarilah wahai engkau perempuan, Tuhan tidak mungkin menciptakan seorang perempuan tanpa maksud dan tujuan. Ada rencana Tuhan yang baik sehingga perempuan itu diciptakan setelah pria. Jadi meskipun kita sudah diberikan tempat ya untuk berkarir, untuk memanfaatkan emansipasi, tapi jangan kebebasan. Mentang-mentang dia kerja terus dia seolah-olah menindas. Jadi KDRT itu kekerasan kadang-kadang ya itu kita harus melihat dari dua sisi, itu satu. Yang kedua, perempuan dia harus memanfaatkan kalau sekarang ada di bangku kuliah atau di bangku sekolah, ya belajarlah sebaik-baik mungkin. Kesempatan untuk belajar, belajar. Kemudian bagi bapak mama, orang tua yang punya anak perempuan, wow, jangan bilang kalau anak perempuan itu tidak ada untungnya. Tuhan menghadirkan anak perempuan ada maksud. Jadi tidak mesti harus ada anak laki-laki. Perempuan pun kalau dia berprestasi dan membanggakan keluarga, oke. Yang berikutnya, perempuan di luar yang berprofesi sebagai seorang mama. Dia harus mengontrol, melihat alur hari ini ya. Dia harus melihat anak-anaknya. Pulang jam berapa, Ya. duduk di mana, kemana, bergaul dengan siapa. Sehingga perkelahian yang terjadi sehari ini harus seorang mama harus terlibat. Yang berikutnya, seorang mama itu harus mau mendoakan, bukan hanya mendoakan suaminya, tapi mendoakan secara spesifik anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu karakternya dibentuk oleh Tuhan dan sebagainya. Dan dia juga harus mau mendoakan Alor hari ini. Pemerintahan Alor hari ini butuh dukungan-dukungan doa dari para mama-mama. Berdoa semoga Alor ini aman, semoga Alor ini ada berkat dan sebagainya. Itu peran seorang mama, seorang perempuan juga. Dan yang terakhir, tentang kekerasan, ya kekerasan bukan harus diperangi, tapi kekerasan kita harus doakan. Kalau kita semakin berperang, berarti itu semakin besar. Jadi paham Mahatma Gandhi, kita harus terus mengasihi, mengasihi, mengasihi. Jangan balas dendam. Kalau balas dendam itu berarti kan kita menumbuhkan benih-benih kebencian. Jadi peran perempuan itu, oke, dia harus tegas, dia harus tangguh, tapi perempuan itu harus penuh kasih. Wow, Seperti catatan itu. penting ya. Keras, tangguh, tapi harus penuh Iya. kasih. Itu pesan saya bagi semua perempuan di luar sana. Dan satu lagi, kamu berharga, kamu mulia. Oleh karena itu, kamu harus tahu peran kamu. Sebelum kita tutup nih, Ibu Santi, mungkin ada pesan lagi untuk pemerintah Kabupaten Alor, bagaimana melihat dan mengangkat perempuan hari ini untuk bisa berani maju, berani tampil melalui program-program. Oke. Harapan saya sebagai masyarakat berarti kan. Ya, Ya kan? mewakili masyarakat. Iya, mewakili. Saya minta izin ya untuk perempuan-perempuan di luar atas nama masyarakat berarti saya untuk saya berharap bahwa pemerintah hari ini harus lebih mengaktifkan program-program yang berpihak kepada perempuan. Satu, di bidang UMKM. Jadi harus ada banyak pelatihan-pelatihan, seminar-seminar tentang bagaimana memberdayakan perempuan melalui hasil-hasil potensi-potensi alam yang ada di Kabupaten Alor. Kedua, kita harus lebih menggiatkan program-program terkait kesehatan bagi perempuan. Saya lihat belum ada ya mungkin, atau saya mungkin yang belum lihat seminar-seminar kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan sebagainya, tentang kanker serviks, kanker payudara dan sebagainya. Itu mungkin bisa. Kemudian yang berikutnya lagi, yang paling penting sekarang kita perlu adanya seminar tentang parenting. Jadi untuk perempuan itu semoga ada ya melalui pemerintah program khusus untuk bagaimana seorang ibu itu tadi menjalankan misi dia dalam mendidik dan mengedukasi anak-anak seperti itu. Dan ya rumah ke rumah untuk kita menggaungkan gerakan bahwa perempuan itu penyokong kehidupan ekonomi. Alor bisa berubah kalau rumah tangga itu berubah. Alor bisa maju kalau kesejahteraan dalam rumah itu maju. Jadi itu harapan saya untuk pemerintah Kabupaten Alor. Baik, terima kasih untuk Ibu Merlinda Yeni Rosantimaro yang sudah banyak menginspirasi, mengedukasi dan menginformasi kita pagi ini, perjalanan yang luar biasa bagi perempuan di luar sana, bahwa sudah disampaikan bahwa untuk sampai di titik ini harus juga ada doa di dalamnya ya Ibu ya. Iya.
Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik dan waktu yang lebih lama lagi, karena ini luar biasa untuk kita sebagai perempuan. Wah, ini kayaknya gue sudah stuck hidup lagi deh begitu istilahnya. Jadi mungkin di lain kesempatan bisa kembali hadir di RRI SP Alor, dan kami ucapkan terima kasih di sela kesibukannya masih mau berbagi dengan kita semua pendengar dan juga semua perempuan, terkhususnya yang ada di Kabupaten Alor. Saya Stefani bersama dengan Ibu Merlinda Yeni Rosantimaro atau yang sering dikenal Ibu Santimaro mengucapkan terima kasih, dan di jam 10 nanti kita akan kembali ke program di RRI Atambua. Selamat pagi dan sampai jumpa. Semua menuju ke RRI Stasiun Produksi Alor. Terima kasih baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi ini. Dan terus Alor Pagi ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.